Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan suatu apapun. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah ilmu kalam, yaitu tentang wacana teosentris dan antroposentris. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam, yang perlu kita ketahui adalah latar belakang dari permasalahan ini dulu ya, yaitu dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan ilmu kalam, pastinya terdapat perbedaan perspektif antara pemikiran satu dengan pemikiran yang lainnya. Sebagaimana arti dari kata kalam, yaitu pembicaraan. Pembicaraan dalam hal ini adalah tentang masalah-masalah ketuhanan yang dengan menggunakan argumentasi, logika, filsafat, serta memperbandingkan masalah-masalah yang menyangkut pokok-pokok agama dan yang berhubungan dengannya. Untuk rumusan masalah tema saya itu satu, yaitu apa kerangka berpikir aliran-aliran ilmu kalam. Yang kedua, apa pengertian dari teosentris. Dan yang ketiga, yaitu apa pengertian dari aliran antroposentris. Kerangka berpikir aliran ilmu kalam. Mengkaji aliran-aliran ilmu kalam pada dasarnya merupakan upaya untuk memahami kerangka berpikir dan proses pengambilan keputusan para ulama aliran teologi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kalam. Pada dasarnya, potensi yang dimiliki setiap manusia, baik berupa potensi biologis maupun potensi psikologis secara natural, sangat distintif. Oleh karena itu, perbedaan kesimpulan antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain dalam mengkaji objek tertentu merupakan suatu hal yang bersifat natural atau wajar, ya. Ilmu kalam itu ilmu yang menggunakan logika. Fungsinya untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang tampak pada nilai-nilai apologinya. Terus berisi keyakinan-keyakinan agama yang dipertahankan melalui argumen-argumen yang rasional atau masuk akal. Terus bermanfaat sebagai ilmu yang mengajak orang yang baru untuk mengenal rasio sebagai upaya untuk mengenal Tuhan secara rasional. Ilmu kalam juga berarti ilmu yang menggunakan metode dialektika atau jadaliyah atau dialog keagamaan. Berkembang menjadi teologi rasional dan tradisional. Dasar-dasar Qur'ani dan sejarah kemunculan persoalan-persoalan ilmu kalam. Terus ilmu kalam itu juga disebut dengan ilmu usuluddin. Menurut beberapa tokoh, pengertian ilmu kalam adalah sebagai berikut. Menurut Mustafa Abdul Razik, ilmu kalam yaitu ilmu yang berkaitan dengan akidah atau iman. Iman ini sesungguhnya dibangun atas argumen-argumen rasional atau ilmu yang berkaitan dengan akidah. Iman ini bertolak atas bantuan nalar. Menurut Al-Farabi, ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang membahas tentang zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai dari yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sudah mati yang berdasarkan doktrin Islam. Stressing akhirnya memproduksi ilmu ketahuan secara filosofis. Kalau menurut ilmu Khaldun, ilmu kalam merupakan disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imami yang diperkuat dalil-dalil rasional. Jadi kesimpulannya, ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi, logika, serta filsafat itu dinamakan ilmu kalam. Oke, lanjut. Dalam membahas ilmu kalam ini biasanya ada beberapa metode, yaitu metode rasional dan metode tradisional. Perbedaannya tampak itu, metode rasional hanya terkait dogma yang jelas, yakni ayat yang qot'i, manusia bebas bergerak dan bergerak atau kedudukan tinggi. Keadilan Tuhan terletak pada adanya sunatullah, mengatakan Tuhan imateri atau tidak dapat dilihat, terus mengatakan sabda Tuhan bukan bersifat kekal. Biasanya aliran rasional ini menjadi aliran Mu'tazilah. Sedangkan metode tradisional yaitu terikat dogma yang mengandung arti dhoni.
manusia tidak bebas bergerak dan berkehendak, akal berkedudukan rendah. Kekuasaan dan kehendak Tuhan mutlak, bukan sunatullah semata. Tuhan bisa dilihat di akhirat. Sabda Tuhan adalah sifat sehingga kekal. Ini yang menggunakan metode tradisional ini adalah aliran Asy'ariyah. Kemudian lanjut dari pemikiran-pemikiran tadi muncullah dua aliran, yaitu aliran teosentris dan aliran antroposentris. Kita bahas aliran teosentris dulu. Aliran teosentris berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata, yaitu theos yang artinya Tuhan dan bahasa Inggris center yang artinya pusat. Jadi pusat dan Tuhan, yang berpusat pada Tuhan. Sehingga pada aliran ini teosentris mengacu pada pandangan bahwa sistem keyakinan dan nilai terkait ketuhanan secara moralitas lebih tinggi dibandingkan sistem lainnya. Atau teosentris adalah sebuah pemikiran di mana semua proses dalam kehidupan di muka bumi ini akan kembali pada Tuhan. Beberapa permasalahan dalam kajian teosentris yaitu ada 4. 1. Apakah manusia memiliki kehendak bebas? 2. Apakah manusia memiliki kreativitas? 3. Apakah manusia memiliki tujuan teosentris? Dan apakah manusia bertanggung jawab? Lanjut. Kehendak bebas dalam kajian teosentris. Terkait dengan berkehendak bebas dalam kajian teosentris, manusia masih diberikan kebebasan, namun kebebasan dibatasi dalam ruang lingkup antar aturan Tuhan, di mana setiap perbuatan akan mendapatkan ganjaran, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Teosentris juga sangat menekankan fungsi kebebasan dalam kaitannya dengan peran manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam peran tersebut, manusia dituntut untuk menjalani hidup sesuai dengan tuntutan tertentu yang berorientasi pada pelestarian kehidupan dan keharmonisan hubungan. Tujuan dalam kajian teosentris. Jika dikaji dari teosentris, maka manusia sejatinya mempunyai tujuan. Tujuan itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan akhir atau end goals dan tujuan perantara, yaitu main goals. Tujuan perantara merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan akhir, yaitu mendapatkan keridhaan Tuhan. Tujuan perantara dibuat dan diwujudkan dengan tetap mengacu pada koridor aturan Tuhan. Selanjutnya, tanggung jawab dalam kajian teosentris. Menurut aliran teosentris menganggap bahwa hakikat realitas transenden bersifat suprakosmos, personal, dan ketuhanan. Aliran ini juga menganggap daya yang menjadi potensi perbuatan baik atau jahat bisa datang sewaktu-waktu dari Tuhan. Aliran ini juga tergolong ke kategori Jabariyah, yaitu Tuhan pencipta segala sesuatu yang ada di kosmos ini. Ia dengan segala kekuasaannya mampu berbuat apa saja secara mutlak. Sewaktu-waktu ia dapat muncul pada masyarakat kosmos, dan manusia adalah ciptaan Tuhan sehingga harus berkarya hanya untuknya. Manusia teosentris adalah manusia yang statis karena sering terjebak dalam kepasrahan mutlak kepada Tuhan. Baginya segala sesuatu perbuatan pada hakikatnya adalah aktivitas Tuhan. Ia tidak mempunyai ketetapan lain kecuali apa yang telah ditetapkan Tuhan. Sikap kepasrahan menandakan ia tidak mempunyai pilihan. Baginya segala perbuatannya pada hakikatnya adalah aktivitas Tuhan. Selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang aliran teosentris. Berikutnya yaitu aliran antroposentris. Aliran antroposentrik berasal dari kata antroposentrik. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu antropos artinya manusia dan kentron artinya pusat. Istilah ini mengacu pada pandangan yang mana bahwa manusia merupakan pusat dan tujuan akhir dari alam semesta. Munculnya teori antroposentris ini berkembang dan kemudian menjadi 3 teori, diantaranya teori etika egosentris, teori etika homosentris, dan teori etika ekosentris. Nah, etika egosentris berasal dari kata ego, dan sentrik yaitu artinya pusat, berarti berpusat pada ego. Menurut Sonny Keraf, etika egosentris ini mempercayai bahwa tindakan setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingannya sendiri dan demi keuntungan atau kemajuannya pribadi. Dengan demikian, manusia merupakan pelaku rasional yang mengusahakan hidup dengan memanfaatkan alam yang berdasarkan pada kenyataan. 2. Etika homosentris.
Etika homosentris bertolak dengan etika egosentris, dalam arti jika egosentris menekankan pada individu, maka etika homosentris lebih menitikberatkan pada masyarakat. Pada etika ini yang dijadikan dasarnya adalah kepentingan sosial dengan memperhatikan hubungan antara pelaku dengan lingkungan yang mampu melindungi sebagian besar kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu etika ekosentris, merupakan aliran etika yang ideal sebagai pendekatan dalam mengatasi krisis ekologi dewasa ini. Dalam hal ini disebabkan karena etika ekosentris lebih berpihak pada lingkungan secara keseluruhan, baik biotik maupun abiotik. Aliran antroposentris menganggap bahwa hakikat realitas transenden bersifat intrakosmos dan impersonal, menjadikan aliran ini sangat dinamis. Dengan dayanya, manusia mempunyai kebebasan mutlak tanpa campur tangan realitas transenden. Aliran teologi ini yang termasuk adalah Qadariyah, Mu'tazilah, dan Syiah. Filsafat rasionalisme yang muncul pada abad 15 atau abad 16 menolak teosentris abad tengah. Antroposentrisme dalam rasionalisme manusia menempati kedudukan yang tinggi. Manusia menjadi pusat kebenaran, etika, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Teosentrisme dan antroposentrisme adalah dua hal yang saling berkaitan sebenarnya. Kemudian keduanya memiliki keterikatan yang sangat kuat. Kemudian apa hubungannya antara teosentris dan antroposentris? Menurut Nurholis Majid, harusnya hubungan dari keduanya itu menghasilkan dampak positif, yaitu seperti adanya pegangan hidup. Adapun pergeseran teologi yang dimaksud adalah paradigma antroposentris, suatu teologi yang menempatkan manusia sebagai pusat orientasinya. Namun teologi antroposentris di sini jelas bukan teologi antroposentris yang sekuler, sebagaimana yang dianut oleh orang-orang barat, di mana manusia sebagai pusat segalanya, manusia sebagai raja yang sah untuk mengeksploitasi seluruh kekayaan alam berdasarkan untung rugi bagi kepentingannya. Melainkan yang harus jika terjadi pergeseran antara teosentris ke antroposentris, itu harus berupa antroposentris dialogis, yaitu di mana pandangan hidup teosentris dapat dilihat diwujudkan dalam diri kegiatan seharian yang antroposentris. Orang yang berketuhanan dengan sendirinya juga berperi kemanusiaan. Jadi teologi antroposentris bukan mengubah doktrin sentral tentang ketuhanan, tetapi suatu upaya revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman keagamaan baik secara individual maupun kolektif dalam kenyataan-kenyataan empiris menurut perspektif ketuhanan. Kesimpulannya, dari penjelasan yang saya paparkan tadi, kita mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu 1. Menjelaskan tentang bagaimana kerangka berpikiran aliran ilmu kalam, aliran antroposentris, dan aliran teosentris. Aliran teosentris adalah sebuah pemikiran di mana semua proses dalam kehidupan di bumi ini akan kembali kepada Tuhan. Sedangkan aliran antroposentris adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Sebenarnya pada hakikatnya manusia juga bersifat antroposentris karena manusia itu diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin yang mempunyai kehendak bebas untuk mengatur tatanan lingkungan dengan batasan-batasan hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sebab segala perilaku akan mendapatkan ganjarannya masing-masing, baik itu perlakuan yang baik maupun perlakuan yang buruk. Jadi terus kesimpulannya lagi, sistem yang ada di dunia ini awalnya bersifat teosentris, kemudian menuju antroposentris, atau dari Tuhan terus menuju kepada manusia di bumi, dari manusia kepada alam, dari teori kepada tindakan, dari takdir menuju kehendak bebas, dan akhirnya, tapi semua akhirnya akan kembali lagi kepada Tuhan. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, salah ucap, salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan atau kritik dan saran, bisa disampaikan dengan bahasa yang baik dan sopan. Kiranya cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.